Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Najwa Rahma dan di sini kita akan belajar tentang DHCP server. Nah, bagaimana sih kita memberi IP secara otomatis melalui DHCP server gitu. Jadi kan kalau misalkan di pertemuan kemarin kita melakukan VLAN dan trunking, itu kita harus memberikan IP satu persatu kepada PC klien itu secara manual. Nah, kalau kali ini kita bisa memberikan IP secara otomatis sesuai dengan VLAN yang sudah ditentukan. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama, kita harus konfigurasi dulu routernya. Kita harus konfigurasi dulu routernya. Ini semoga kalian masih ingat cara konfigurasi router dan cara memberi nama router di video sebelumnya. Kita klik dulu no. Oke, kita klik enable untuk masuk ke konfigurasi global. Terus kita klik konfigurasi terminal. Nah, lalu kita konfigurasi dulu interface 0/0. Kita no shutdown. No shutdown ini untuk menyalakan router ya, kalau kalian masih ingat. Oke, sudah nyala. Nah, kita beri IP address. IP address 192. Oh iya, FA/0 itu ini ya, yang terhubung ke switch pertama dari router. Nah, kita kasih 192.168.1.1.255.255. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Ini kita lanjut mengetikkan subnet mask-nya. Oke, ini sudah subnet mask si FA/0. FA0/0. Nah, sekarang kita bikin turunannya nih dari interface fast ethernet 0/0 untuk VLAN 10. Kita ketikkan di sini interface FA0/0.10. Nah, ini udah masuk ke sub interface. Lalu kita encapsulation. Encapsulation untuk membaca nanti mode encap-nya itu apa? .1Q10. Ya udah, terus kita beri IP address. IP address 192.168. Ini kan untuk VLAN 10. Jadi 10.1. Nah, ininya subnet mask-nya 255.255.0. Nah, ini udah, kita exit. Kita lanjut ke interface untuk turunan yang VLAN 20. Interface FA0/0.20. Udah masuk ke sub if-nya. Lalu kita encapsulation lagi. Encapsulation lagi .1Q. .1Q20. Udah, IP address 192.168.0.1. Oke. Oh, sorry, subnet mask-nya belum ditulis. 255.255.255.0. Nah, udah, ini kita exit aja. Nah, bisa lihat do show. Kita lanjutkan untuk melihat IP address apa saja yang sudah terkonfigurasi. Do show IP interface brief. Nah, ini udah ya, flash ethernet 0/0.10 itu IP address-nya 10.1 dan yang titik 20 itu 20.1. Kalau kalian bisa atau mau menambahkan VLAN lainnya, misalkan VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50 maupun seterusnya, itu caranya sama seperti ini. Jadi untuk contoh saya ambil 2 VLAN saja, VLAN 10 dan VLAN 20. Kalau misalkan kalian mau berapa VLAN, misalkan VLAN-nya mau VLAN 10, 20, 30, itu terserah. Itu silahkan sesuai konfigurasi yang kalian butuhkan, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini udah selesai router, step pertama. Sekarang kita konfigurasi switch untuk membuat VLAN. Nah, kalian semoga masih ingat ya konfigurasi VLAN di video-video sebelumnya. Jadi kita konfigurasi VLAN-nya. Konfigurasi VLAN-nya ini kita enable, lalu config.
Nah, kita kasih nama di sini, VLAN 10 name marketing. Exit. Nah, VLAN 20 namanya akademik. Nah, seperti biasa kita mulai memberikan interface ke masing-masing VLAN-nya. Oke, kita cek dulu dia interface berapa aja. Interface berapa? Ini interface 1, 2, 4, dan 3 dan 4. Oke, berarti in FA01 dan FA0 dan FA02 itu kita ganti switch port mode akses. Nah, kita arahkan ke VLAN 10. Switch port akses VLAN 10. Oke, udah. Exit. Sebelahnya juga interface interface range FA03 dan FA04. Switch port mode akses ke VLAN 20. Oke, exit. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah ada VLAN-nya. VLAN brief. Oh, ini udah aktif 10 marketing dengan interface FA01 dan 2. Terus akademik dengan FA3 sampai dan 4. VLAN 20. Oke. Nah, selanjutnya kita konfigurasi VLAN yang satunya lagi, yang VLAN mahasiswa dan dosen. Oke, saya akan mungkin pause videonya, nanti saya akan kembali lagi ketika VLAN-nya sudah selesai. Nah, ini saya sudah konfigurasi VLAN yang kedua. Sorry, maksudnya switch yang kedua. VLAN 10 dan 20 di mahasiswa dan dosen. Sekarang kita cek to show VLAN brief. Oke. Oh, berarti interface yang masuk ke VLAN 20 itu dosen dan oh ini salah interface. Oke, kita ganti. Interface range FA03 dan FA04. Switch port mode akses kita tukar aja berarti ya, yang tadinya interface 1 2 itu ke dosen. Nah, kita tukar aja jadi tadinya kan 1 dan 2 itu harusnya ke mahasiswa. Nah, karena dia interface-nya salah masukkan tadi di awal, berarti kita tukar aja. Jadi 1 dan 2 itu di dosen, dan 3, 4 itu di mahasiswa. Show VLAN brief. Oh, sorry, ini tuh switch port, mode akses. VLAN 10 berarti, yang belum. Oke, kita exit. Nah, kita cek lagi. Show VLAN brief. Nah, ini dia udah aktif 10 mahasiswa dengan interface 3 dan 4. Lalu dosen VLAN 20 dengan interface 1 dan 2. Oke, udah. Nah, ini kan tadinya dia tuh interface-nya itu ini 4. Ini 4 dan 3. Ini harusnya mahasiswa VLAN 10. Nggak apa-apa, kita hapus aja. Kita ganti. Ini VLAN 10. Ini VLAN 20. Ini dosen. Ini mahasiswa. Oke, udah. Oke, tadi kita cek lagi. Dosen itu 1 dan 2, ya betul, dan mahasiswa itu 3 dan 4. Ini sudah jadi. Nah, sekarang kita trunking dari switch yang ini, yang switch 2 ke switch 3. Kita trunking, kita pasangkan dulu kabelnya. Nah, kita trunking. Kita cek dulu ini FA-nya berapa. FA06, dan di sini FA05. Oke, berarti di sini kita trunking di interface fast Ethernet 0/6. Kita ini interface FA0/6
Nah, ini udah masuk ke interface-nya. Kita langsung aja switch port mode trunk. Nah, ini udah bisa keterang. Kita lihat. Oh, kita exit dulu. Exit. Nah, kita lihat do show in trunk. Harusnya udah on. Oke, port 6 modenya on trunk. Yang sebelahnya juga sama. Yang sebelahnya sama. Itu kita kasih berarti tadi interface FA05. Nah, switch port mode trunk. Ini udah, kita exit, kita show in trunk. Oke, udah. Nah, sekarang kita trunking dari switch 2 ke router yang di atas. Kita trunking, berarti FA-nya berapa? Ini FA05. Oke, kita masuk lagi ke interface-nya. Interface FA05, switch port, mode trunk. Nah, udah, ini kita exit. Kita lihat, do show in trunk. Nah, ini dia udah 5, itu trunking, dan port 6 juga udah ke trunking. Oke, selesai. Nah, sekarang step selanjutnya itu kita mengkonfigurasi DHCP-nya. Kita mengkonfigurasi DHCP-nya di router. Oke, kita mulai. IP DHCP pool VLAN 10. Ini maksudnya kita nge-pool IP DHCP server itu di VLAN 10. Untuk VLAN 10. Nah, kita ketikkan IP network-nya, network 192.168.10.0. Nah, kalau kalian ingat di pembahasan tentang IP address dan subnetting sebelumnya, itu IP network pasti ujungnya adalah 0. Ini kita ketikkan 255.255.255.0. Nah, kita ketikkan default router. Ini maksudnya kalau misalkan manual itu tuh yang akan menjadi default gateway-nya ya, teman-teman. Jadi kayak dia gateway ke routernya itu berapa. Default router 192.168.10.1. Atau yang kita sudah konfigurasi di encapsulation sebelumnya. Nah, kita ketikkan di NS server. 8888. Nah, ini untuk menentukan DNS server berapa yang ada di DHCP pool VLAN 10. Kita enter, kita exit. Nah, sama halnya dengan VLAN 20. Sama aja. Kita ketikkan perintah yang sama, cuma diganti menjadi VLAN 20. Nah, ini juga diganti networknya menjadi 20.1. 20.1. Default gateway-nya juga sama. Kita ganti jadi 20.1. DNS servernya sama. Kita exit. Oke, udah. Nah, sekarang kita tes apakah di PC-nya itu sudah bisa di DHCP server. Kita klik PC-nya, PC 8 pertama. Ini di VLAN 10. Oke. Nah, kan ini biasanya kita ketikkan di sini ya, kayak 192, 168, dan lain. Nah, sekarang kita tinggal klik yang DHCP ini. Dia akan merequest DHCP otomatis. Oke, requesting IP address. Nah, DHCP request successful. Dia sudah otomatis. Jadi 192, 168, ini 10.2. Berarti VLAN ke 10 gitu. Nah, yang lainnya juga sama. Tinggal kita klik aja DHCP-nya. Udah. Terus yang ini juga sama, VLAN 20. Harusnya bisa juga yang VLAN selanjutnya. Jadi kita requesting IP address. Nah, ini 20.2 karena dia VLAN 20. Tadi juga sama. Kita DHCP. Oke, sukses. Nah, sekarang VLAN selanjutnya. Yang dosen, VLAN 20. Kita DHCP juga. Sama, 20.4. 20.4. Sini DHCP juga. Oke, sukses. Kita lakukan ke semuanya. Kalau kalian punya VLAN 30, VLAN 40 itu sama aja. Kurang lebih caranya seperti ini. Asalkan kalian masih memasuki rentang IP yang diperlukan. Kita klik. Dia agak lama. Oke, data ini. Oke, nah ini udah semua. Sekarang kita tes apakah dia bisa mengirim data. Harusnya sukses. Seperti konsep VLAN dan trunking sebelumnya itu sama aja.
Jadi kalau misalkan dia VLAN-nya sama harusnya bisa. Oke, kita VLAN 10 ke VLAN 10 lagi, harusnya bisa. Successful. Nah, sekarang saya mau dari VLAN 20 ke VLAN 20 dosen juga, akademik ke dosen. Successful juga. Nah, oke, misalkan uh, dari sini ke sini deh. Itu failed karena dia beda VLAN. VLAN 20 akademik, sedangkan yang mahasiswa itu VLAN 10. Kita tes lagi, dari 20 ke 10 harusnya failed juga, gagal. Nah, dia failed karena beda VLAN-nya, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu konsep DHCP server. Semoga dapat dimengerti dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.